أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung saja kita simak kajian tafsir dari surah At-Tahrim ayat 6 yang tadi telah dibacakan. Silakan Ustazah, fadhal. Terima kasih Mas David, para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bita'allumi wa arsala lita'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabi wa habibul karim. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi qori kita sudah menyampaikan ayat yang luar biasa sekali dengan suara beliau yang indah juga. Tinggal kita tadaburi, kita maknai apa makna atau tafsir dari ayat tersebut. Surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilan Allah buat orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita bicara tentang iman, ada dua pembagian. Ada yang disebut dengan mukmin, ada yang disebut dengan yu'min. Kalau mukmin itu adalah orang yang benar-benar tingkatannya sudah percaya, sudah pada tingkatan beriman. Tingkatan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yu'min itu dia baru mempercayai. Jadi kalau mukmin sudah tingkatan iman yang paling tinggi, tapi kalau yu'min dia baru mempercayai saja. Sekarang analoginya nyanyi, Bapak Ibu sekalian. Ada penyanyi, ada menyanyi. Penyanyi itu ibarat mukmin, menyanyi siapa aja orang bisa menyanyi, betul atau tidak? Ibu-ibu, bapak-bapak kalau disuruh nyanyi bisa nggak? Bisa. Tapi apakah suaranya akan seenak para penyanyi? Tidak. Karena kita baru menyanyi saja, belum menjiwai dalam menyanyi tersebut. Nah, itulah bedanya mukmin dengan yu'min. Maka sebisa mungkin kita berikhtiar untuk berada pada tingkatan mukmin sejati. Jadi di sini Allah panggil, Allah perintahkan, Allah kasih amanah kepada para orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jagalah dirimu wa ahlikum dan keluargamu naron dari api neraka. Ya, ini disebutkan dalam kitab ini. Ali, Qatadah dan Mujahid mengatakan ku anfusakum bi af'alikum wa ku ahlikum bi wasiyatikum. Jadi jagalah dirimu,
Maksudnya menjaga perbuatan-perbuatan kamu dari kemaksiatan, dari hal-hal yang Allah benci, dari perkara yang Allah larang. Dan di sini disebutkan waku ahlikum biwasiatikum. Kemudian bagaimana cara menjaga keluargamu? Yaitu biwasiatikum, dengan mewasiati kebaikan kepada mereka. Jadi orang tua kalau dia masih Allah kasih usia yang panjang, masih bisa bertemu dengan anak-anaknya, ini peluang terbesar. Kesempatan terbesar bagaimana orang tua bisa menyampaikan kebaikan, bisa memberikan dakwah kepada keluarganya, dan bisa sama-sama mengajak anak istri keluarga besarnya untuk ikut masuk surga sekeluarga. Bapak ibu sekalian, kira-kira nanti masuk surga pengen sendirian atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Ibu masuk surga pengen sama bapak enggak? Pengen. Bapak nanti di surga pengen ketemu lagi enggak sama istri? Kata bapak-bapak nggak ada gantinya Pak Ustazah. Di dunia udah dibawelin, nyampe surga ketemu lagi katanya. Masya Allah. Tapi paling tidak gini, bawelan istri itu adalah satu rahmat ya Bu ya. Apalagi kalau bawelannya kebaikan, mengajak, watawassau bil haq, watawassau bis sabr. Ya, ngingatin sholat, ngingatin zakat, ngingatin puasa. Itulah tugas utama kita yang diperintahkan oleh Allah. Jadi wahai para suami, kalau kamu punya istri, punya anak, ya, ku anfusakum wa ahlikum naru. Jangan cuma mementingkan dirimu sendiri, jangan cuma yang sholat diri kamu, yang zakat, sedekah, yang pintar ngaji diri kamu saja. Tapi bagaimana kamu juga bisa mengajak keluarga besarmu untuk melakukan hal tersebut. Kamu pintar ngaji, anakmu harus lebih pintar ngaji. Kamu rajin sholat, anakmu harus ketika disuruh sholat itu tanpa paksaan. Kamu rajin bersedekah, tularkan kebaikan itu kepada anak-anakmu. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita bahwa ternyata tugas orang tua khususnya tanggung jawabnya begitu besar dalam menuntun keluarganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir ini dijelaskan bilhamli ala ta'atillah, bagaimana tanggung jawab orang tua khususnya suami kepada istri anaknya. Tanggung jawabnya dua, istri, anak. Kalau istri itu tanggung jawabnya anak, ya dia nggak punya tanggung jawab sama suaminya. Tapi istri yang baik adalah istri yang mengingatkan dikala suaminya sedang tidak berada di jalan yang baik. Ya, bagaimana untuk terus mengingatkan kebaikan kepada anak-anaknya. Dulu ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab itu nanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami menjaga diri sendiri. Kami sudah tahu nih caranya seperti apa mengerjakan yang Allah perintahkan, kemudian meninggalkan apa yang Allah larang. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasul, lantas bagaimana cara kami menjaga keluarga kami? Wa ahlikum naro. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, laranglah mereka dari hal yang dilarang oleh Allah. Dan perintahkanlah mereka dengan sesuatu yang Allah perintahkan untukmu. Allah perintahkan kita kebaikan, kasih tahu juga sama anak. Allah ngelarang kita satu maksiat, larang juga buat anak-anak kita. Jadi ada beberapa poin sebenarnya dari ayat ini yang bisa kita amalkan terhadap keluarga kita. Pertama, sebagai orang tua patut dan memang mesti kita untuk mengajarkan keteladanan. Jadi ini pelajaran buat saya, buat ibu bapak, pemirsa semua, dalam mendidik anak itu kita harus mengajak bukan menyuruh. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu kenapa dakwahnya cepat diterima oleh banyaknya umat, ya, melebar Islam kemana-mana. Salah satunya karena Rasul ketika berdakwah beliau langsung mengajak dengan perbuatan, bukan hanya ucapan saja. Sholat, nak, sholat. Emaknya nyuruh sholat, tapi emak bapaknya main handphone. Sholat dulu udah maghrib katanya. Kata anaknya, ntar aja. Mama aja sama papa masih main handphone. Nah ini namanya menyuruh bukan mengajak. Tapi bagaimana kalau cara mengajak yang diajarkan oleh Rasul? Ayah ibunya ngambil wudhu. Sudah siap dengan kainnya, sejadahnya, mukenanya. Kemudian anaknya diajak, nak ayah ibu sudah berwudhu. Yuk mari sama-sama kita berjamaah bareng-bareng. Nak ayah sudah ambil wudhu, mari ikut sholat berjamaah dengan ayah di masjid. Yang perempuan sini sholatnya sama ibu. Nah ini salah satu bentuk mengajak, memberi keteladanan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Yang kedua, wa ahlikum naro, agar anak kita terhindar dari api neraka. Selain kita mengajarkan keteladanan kepada mereka, yang kedua adalah bagaimana orang tua harus selektif dalam mencarikan teman, lingkungan buat anak-anaknya. Itulah kenapa kalau kita cari rumah jangan cuma lihat speknya. Ini rumahnya tipe berapa? 45, 50, bangunannya seperti apa? Pakai modelnya kayak gimana? Arsiteknya siapa? Tidak. Tapi yang kita lihat pertama adalah bagaimana lingkungannya. Bagaimana bi'ahnya, bagaimana tetangganya, ada masjidnya atau tidak? Ada majelisnya atau tidak? Kira-kira lingkungannya memberikan efek positif buat anak saya atau tidak? Itu yang harus kita utamakan pertama kali ketika memilih tempat tinggal. Maka carikan teman, lingkungan, bacaan dan tontonan yang baik. Punya anak sekarang ujiannya di zaman media sosial adalah gadget. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, kita nggak bisa 24 jam mantau gadget anak kita. Malah anak sekarang itu lebih pintar dari ayah ibunya dalam penggunaan gadget. Ketika ibunya mau buka handphone anaknya nggak bisa dibuka-buka. Kenapa? Kata ibunya ini ular apaan ya. Padahal kunci dari tadi yang tahu kata sandinya cuma anaknya saja. Kita nggak tahu apa yang ditonton oleh mereka. Di depan kamar mereka, di dalam kamar mereka. Tapi paling tidak dari kecil harus kita filter. Kita punya anak kecil. Ketika dia nonton TV, nonton handphone, kita arahkan nak tontonan yang baik seperti ini. Kalau ada yang buruk nampak, tiba-tiba muncul ya secara tidak sengaja. Kita kasih tahu nak ini gak buruk ya, ini buruk ya nak ya. Gak baik, tidak boleh diikutin dan lain sebagainya. Di sini ada kontrol dari orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi yang kedua, orang tua harus selektif dalam memilih tuntunan, tontonan maupun teman bagi si anak. Yang ketiga adalah orang tua harus ihtiyat, hati-hati. Bagaimana agar anak-anaknya tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Termasuk memakan makanan yang haram dan tidak jelas kehalalannya. Bapak ibu sekalian, banyak orang ngadu begini, orang tua. Ya Allah Ustadz, Ustazah, kok anak saya bebel bener, dibilangin susah, durhaka sama orang tua. Ternyata salah satu faktor penyebabnya adalah sebab anak tersebut sering kali diberi makan atau dinafkahi dengan hal-hal yang haram. Makanya Bapak Ibu sekalian, masukin sesuatu ke perut anak kita, ngasih makan buat mereka, itu harus dipilah-pilih. Jelas kehalalannya, tidak haram, tidak syubhat dan lain sebagainya. Ada satu kisah yang sangat menarik. Kalau kita kenal Imam Syafi'i, salah satu ulama mazhab fikih ya yang sangat terkenal sekali. Kenapa Imam Syafi'i di usia beliau sudah hafal Quran, sudah hafal kitab karangan Imam Malik ya Al-Muwatta, itu tidak lepas dari didikan ayah dan ibunya yang juga waro. Waro itu apa maknanya? Benar-benar menjaga. Tidak sembarangan memberi kepada anak, tahu mana yang halal, tahu mana yang haram. Ibunda Imam Syafi'i dulu jadi janda. Pas Imam Syafi'i usia 1 tahun ayahnya meninggal. Ketika itu Imam Syafi'i sedang dalam masa penyusuan oleh ibunya. Tiba-tiba Imam Syafi'i tertidur dan ibunya keluar dari kamar, dari rumah sebentar. Terdengar oleh tetangga yang kebetulan lagi nyusuin anaknya, melihat Imam Syafi'i yang masih bayi itu menangis kehausan, dia susuin. Apa yang terjadi ibunda Imam Syafi'i tahu. Kemudian dia berterima kasih, setelah tetangganya pulang, itu dia masukkan tangan ke dalam mulut Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i memuntahkan ASI yang telah diberikan oleh tetangganya. Kenapa? Ibunya menangis, takut ya Allah. Bukan saya tidak terima anak saya disusukan oleh perempuan atau tetangga lain. Tapi saya takut air susu yang diberikan oleh orang tersebut ada unsur keharamannya. Entah dia pernah makan makanan yang haram ataupun dia pernah mendapat nafkah yang tidak halal. Ini salah satu bentuk waroknya orang tua terhadap anak. Bahkan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, Sayyidatuna Fatimah anak Rasulullah, putri Rasulullah itu kalau nyusuin anaknya wudhu dulu. Ibu dulu pas nyusuin anak kita wudhu dulu apa enggak? Malah ibu-ibu zaman sekarang kalau nyusuin anak sambil nonton HP, ya nonton
film dan lain sebagainya Nggak gitu. sempet Ustazah. Nggak sempet ya. Tapi kalau ibu-ibu pengen nambah anak lagi, bapak-bapak boleh nanti kita amalkan insya Allah ya. Iya. Itu wudhu terlebih dahulu, kenapa? Biar ada keberkahan dan kebaikan buat Masya anak-anak Allah, kita. Masya Allah, Masya Allah. Nah di sini disebutkan lagi wa ahlikum naron wa quduhan nas wal hijaroh. Nanti andai kata kita tidak bisa menjaga anak kita sebaik mungkin, maka tempat mereka adalah neraka. Kita nggak pengen orang tuanya masuk surga, anak kita ketinggalan di neraka. Atau sebaliknya, anak kita surga, orang tuanya ketinggalan di neraka. Pengennya masuk surga bareng-bareng. Jadi neraka itu sama seperti surga. Mala ainun ro'ats, wala uzunun sami'ats, wala khatrun fi qalbin bashar. Gak pernah terbayang, terfikir. Kalau kita merasa surga itu indahnya gimana, gak kebayang. Kalau kita merasa pedihnya neraka itu bagaimana, gak kebayang. Saking siksaan neraka itu luar biasa sekali. Dan di sini disebutkan kalau kita tidak bisa menjaga anak, istri dan keluarga kita dari api neraka, maka salah satu siksaan di dalam neraka waquduhan nas wal hijarah. Nanti bahan bakar di neraka itu selain batu adalah manusia. Jadi manusia yang durhaka itu jadi bahan bakar. Jadi mudah-mudahan Allah lindungi kita, jangan sampai kita jadi manusia yang masuk neraka, apalagi jadi bahan bakar nanti kelak di neraka. Amin ya Allah. Di sini sedikit lagi, wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kelak nanti selain siksaan di neraka itu sangat pedih, ada 19 malaikat yang memimpin. Mereka adalah para malaikat Allah yang tidak pernah durhaka kepada Allah dan mereka keras. Syadid, luar biasa siksaannya kepada orang-orang yang tidak beriman dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Gak ada sogokan. Oh, iya. Nanti sekaya apapun malaikat, dikit aja deh saya siksaannya. Saya orang kaya dulu di Indonesia. Ya, dikit aja, tidak bisa disogok, tidak bisa kita perintah dan lain sebagainya karena mereka adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita Allah jaga dari api nerakanya. Masya Allah, amin, 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 ya Allah. Aduh, kalau di dunia sama di hukumnya Allah itu, Allah hukumannya ya benar-benar adil ya. Kalau Indonesia mungkin hukuman bisa 10 tahun. Tapi penjaranya itu mungkin kayak hotel bintang 5 ya gitu ya. Baik, ya Allah ya Rabbi. Inilah kita sebagaimana orang beriman, kita wajib ya, kita mendidik anak-anak kita supaya anak kita tidak menjadi bahan bakarnya neraka. Ya, terima kasih banyak Ustazah. Setelah ini kita akan mengkaji tafsir bersama dengan guru kita Kiai Haji Khairul Ansori. Siapkan Qur'annya, kita akan bahas surah Al-Isra ayat 21. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.